Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasa kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan informasi terkait dengan briefing cuaca penerbangan online pada tanggal 23 November 2022. Untuk penerbangan pesawat kecil atau heli, khususnya di wilayah Semarang pada ketinggian 1000 feet, angin diperkirakan berkisar umumnya dari arah selatan secara dominan, kemudian kecepatannya relatif calm hingga maksimal 5 knot. Kemudian pada lapisan ketinggian 3000 feet, angin pada umumnya juga berasal dari arah selatan dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Kemudian pada ketinggian 5000 feet, angin secara umum berasal dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Pada ketinggian 10.000 feet, secara umum angin berasal dari arah barat dengan kecepatan 5 hingga 10 knot. Kemudian untuk perakiraan aerodrome forecast yang berlaku hari ini dengan waktu valid 24 jam, secara umum angin berasal dari arah 330 derajat dengan kecepatan 8 knot, kemudian visibility 7 kilo dan kondisi perawanan sekitar 1400 feet. Untuk medium level SIGWX chart yang valid pukul 6 UTC, secara umum untuk potensi pertumbuhan awan CB diperkirakan juga terjadi di atas wilayah Pulau Jawa, kemudian sebagian Sumatera bagian selatan, dan secara umum wilayah Kalimantan. Untuk wind time chart pada ketinggian 5000 feet, angin secara umum berasal dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 knot, kemudian suhu pada lapisan tersebut diperkirakan berkisar antara 18 hingga 19 derajat Celcius, sementara pada ketinggian 10.000 feet, angin secara umum berasal dari arah barat daya dengan kecepatan 10 knot, kemudian suhu pada lapisan tersebut diperkirakan berkisar antara 9 hingga 10 knot. Pada ketinggian 18.000 feet, angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan 5 knot, kemudian suhu pada lapisan ini berkisar antara minus 5 hingga minus 4 derajat Celcius. Sementara pada ketinggian 24.000 feet, angin secara umum berasal dari arah timur laut dengan kecepatan 10 knot, kemudian angin pada lapisan ini berkisar antara minus 15 hingga minus 14 derajat Celcius. Kemudian untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Pangkalan Bun atau WAGI, kondisi atmosfer secara umum di wilayah tersebut yang berlaku 12 jam, secara umum angin berasal dari arah 240 derajat dengan kecepatan 6 knot, kemudian jarak pandangnya lebih dari 10 kilo, kemudian kondisi perawanannya sekitar 1300 feet. Kemudian di sini juga terdapat informasi terkait dengan aerodrome forecast untuk bandara-bandara alternatif yang menuju ke Pangkalan Bun. Untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Soekarno-Hatta atau Cengkareng gitu ya, secara umum kondisi atmosfer di wilayah tersebut yang dilihat berdasarkan tapor 30 yang valid 30 jam gitu ya, angin secara umum berasal dari arah 230 derajat dengan kecepatan 12 knot, kemudian kondisi perawanan 8 kilo dengan kondisi visibility sekitar 8 kilo dengan kondisi perawanan sekitar 2000 feet. Kemudian pada pukul 8 hingga 11 diperkirakan terjadi perubahan temporer pada parameter cuaca berupa angin terdapat gasti gitu ya, diperkirakan terdapat gasti kemudian yang berasal dari arah 240 derajat dengan kecepatan 15 hingga 25 knot. Kemudian diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan kondisi perawanan view 1800 cb. Pada ketinggian wind time chart 30.000 feet, angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 25 knot, sementara suhu udara pada lapisan tersebut berkisar antara minus 30 hingga minus 29 derajat Celcius. Sementara pada lapisan 34.000 feet, angin secara umum berasal dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan 15 hingga 20 knot, ini cukup kencang. Kemudian perlu diwaspadai juga di atas Pulau Jawa kecepatannya dan wilayah Kalimantan juga kecepatannya dapat mencapai hingga 35 knot. Kemudian suhu udara pada lapisan ini berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Kemudian untuk high level SIGWX yang valid pukul 6 UTC, perlu diwaspadai untuk penerbangan-penerbangan yang menuju ke wilayah Pulau Kalimantan bagian tengah, barat, dan utara, kemudian Sumatera bagian selatan, Sumatera Barat, Sumatera
ya Sumatera secara umum. Kemudian juga Pulau Sulawesi perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan-awan CB di wilayah tersebut. Kemudian pada pukul 2 yang valid pada pukul 12 UTC nanti perlu diwaspadai adanya potensi pertumbuhan awan-awan CB utamanya di wilayah Sumatera bagian barat, kemudian Kalimantan bagian utara, tengah dan timur, dan Sulawesi bagian selatan. Untuk analisis citra satelit hari ini gitu ya, pada pagi hari tadi secara umum awan-awan CB dideteksi atau diamati gitu ya untuk wilayah Jawa, sekitar wilayah selatan Jawa itu bagian Samudra Hindia, dan bagian kecil wilayah Jawa Tengah bagian utara yaitu umumnya di Laut Jawa. Kemudian juga di Laut Jawa juga perlu diwaspadai adanya pertumbuhan awan-awan CB, Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Timur juga. Sekian informasi dari kami, safe flight and stay healthy, terima kasih.